Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Mohon maaf ya mengganggu waktunya siang-siang. Ya, di sini saya ada tugas, jadi dari tugas PKG saya untuk mengimplementasikan ke anggota kelompok belajar di sekolah masing-masing. Jadi di sini nanti saya akan membuat pertandingan sport education model, tapi untuk kelas tinggi. Ya, untuk kelas tinggi. Jadi nanti yang pelaksanaannya akan dimulai hari Jumat ya. Nah, di sini pertandingannya saya ambil karena pas dalam rangka Hari Guru, jadi saya ambil menyesuaikan lapangan kita yang ada, jadi lombanya lari balok. Selanjutnya ya lari balok. Selanjutnya ada latar belakangnya tentang program kegiatan ini, yaitu tentang Sport Education Model (SEM). Jadi SEM itu adalah suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dalam konteks kehidupan nyata di bidang olahraga. Model SEM ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempelajari keterampilan, taktik, strategi, aturan permainan, serta memahami tanggung jawab sosial melalui berbagai peran sesuai dengan kemampuan atau minatnya. Peserta didik dapat mengeksplorasi berbagai peran seperti menjadi pemain, menjadi pelatih, manajer, wasit, dan penonton. Bahkan lebih luas bisa menjadi penganalisis pertandingan, jurnalis, dan sebagainya. Jadi, SEM ini nanti yang berperan semuanya siswa dari wasit, yang gak kebagian itu nanti menjadi supporter. Jadi kelasnya nanti disuruh menyiapkan yel-yelnya masing-masing atau tulisan-tulisan gitu ya. Jadi SEM ini memberikan kesempatan kepada murid untuk mempelajari keterampilan, taktik, strategi, aturan permainan, serta memahami tanggung jawab sosial melalui berbagai peran sesuai dengan kemampuan atau minatnya. Sport Education Model bisa menguatkan kepemimpinan murid, student agency, dengan memberikan ruang dan melibatkan murid dalam memberikan suara atau voice, pilihan atau choice, dan kepemilikan ownership murid. Memberdayakan murid saat program sekolah direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi sehingga terwujudnya lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Sport Education Model yang akan dilaksanakan adalah pertandingan lari balok antar kelas dari Kombel Generasi Ceria dari SDN Serengseng 03 Pagi. Dari hasil identifikasi aset yang ada di sekolah, semuanya bisa dimanfaatkan untuk kegiatan pertandingan lari balok antar kelas. Mulai dari sarana dan prasarana sarana yang ada sampai dengan alat pendukungnya. Dengan mengadakan pertandingan lari balok, siswa dapat mencoba dan mengalami kompetisi sebenarnya, menghadapi tantangan dan belajar dari kegagalan maupun keberhasilan mereka. Pertandingan lari balok dipilih karena dari banyaknya minat murid dalam kegiatan lari balok dan hasil survei dengan perwakilan murid dari setiap kelas dan penyesuaian kondisi lapangan sekolah. Tujuan programnya yang pertama itu untuk pemahaman siswa tentang olahraga dan membantu mereka mengembangkan keterampilan, pengetahuan, serta nilai-nilai sosial melalui pengalaman bermain sesuai peran yang diminati. Yang kedua, menekankan pembelajaran melalui pengalaman nyata dan situasional. Yang ketiga, terwujudnya siswa yang berakhlak karimah, bugar, sehat, gembira, dan berprestasi. Yang keempat, meningkatkan kesehatan dan kebugaran siswa. Yang kelima, meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Yang keenam, penerapan konsep belajar aktif di mana siswa terlibat secara langsung dalam kegiatan belajar. Di sini ada capaiannya, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Yang pertama ada capaian dan tujuan. Nomor 1 tentang pemahaman tentang aturan permainan lari balok. Yang kedua tentang pengembangan keterampilan individu.
Yang ketiga, pemahaman taktik lari balok. Yang keempat, sportivitas dan kerjasama tim. Yang kelima, adanya kepemimpinan dan rasa tanggung jawab. Langkahnya yang pertama, pembahasan dalam technical meeting. Yang kedua, latihan dalam pengelolaan musim. Yang ketiga, menganalisis pertandingan lari balok. Terus yang keempat, penyelenggaraan pertandingan lari balok yang menekankan pentingnya sportivitas, komunikasi, kerjasama tim dalam pertandingan. Yang kelima, pemilihan peran dalam tahap afiliasi. Perannya itu yaitu siswa nanti akan menjadi panitia, terus siswa yang menjadi peserta, siswa yang menjadi pelatih atau manajer, siswa yang menjadi wasit, dan kelima itu siswa yang menjadi peran lainnya dalam sport education model. Pelaksanaannya pendaftaran besok tanggal 20, tanggal 21 hari Kamis technical meeting, tanggal 22 pelaksanaan pertandingan, tanggal 25 penutupan dan pembagian juara atau hadiah. Ya, nanti hadiahnya ada, udah disiapkan. Terus di sini ada pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah. Jadi sekolah itu memiliki kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidikan yang profesional sesuai dengan kualifikasi akademiknya sejumlah total 18 ya, 17 harusnya. Yang kedua, murid yang berjumlah 311 orang. Masing-masing kelas akan mengirimkan perwakilan sesuai minat dan bakatnya untuk menjadi panitia, peserta, wasit, pelatih, dan penonton. Yang ketiga, sekolah memiliki halaman sekolah yang cukup untuk bisa dipakai pertandingan. Yang keempat, sekolah memiliki jaringan internet yang baik mendukung untuk melakukan live streaming pertandingan. 5. Sarana dan alat yang tersedia sudah memenuhi atau melaksanakan. Rencananya ada 6 tahapan implementasi sport education model dalam pembelajaran. Masing-masing tahapan harus dievaluasi. Evaluasi keseluruhan akan dilakukan pada akhir tahapan, yaitu evaluasi dan refleksi. Penerapan sport education model dalam PJOK beberapa hal yang harus dievaluasi. Yang pertama, tujuan pembelajaran, yaitu meninjau ketercapaian tujuan pembelajaran dalam sport education model. Yang kedua, umpan balik dari murid, yaitu tentang pengalaman dalam pembelajaran SEM ini mengumpulkan pendapat melalui refleksi. Yang ketiga, tentang refleksi guru, refleksi terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan SEM. Yang keempat, evaluasi kinerja tim, yaitu meninjau kolaborasi dan kinerja tim dalam sport education model. Yang kelima, evaluasi penerapan konsep fair play. Jadi meninjau penerapan konsep fair play dan sikap sportif terintegrasi dengan baik. Dan kemungkinan ada tantangan selama pelaksanaan, yaitu yang pertama ada pengelolaan waktu. Jadi jadwal yang padat dalam keterbatasan waktu dapat mempengaruhi penyelenggaraan. Yang kedua, cuaca. Karena lapangannya outdoor akan sangat terpengaruh kondisi cuaca seperti tiba-tiba hujan. Yang ketiga, motivasi peserta. Jadi peningkatan motivasi peserta dapat menjadi tantangan terutama jika mereka mengalami kegagalan atau kelelahan selama pertandingan atau turnamen. Jadi yang keempat, manajemen tim. Kesulitan dalam manajemen tim termasuk perbedaan kemampuan, kepribadian, atau konflik antar pemain. Yang kelima, evaluasi dan umpan balik. Memberikan evaluasi yang efektif dan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada setiap peserta. Yang keenam, keterlibatan orang tua dan komunitas. Kurangnya dukungan atau keterlibatan orang tua dan komunitas dapat mempengaruhi motivasi dan dukungan peserta. Dan solusinya nomor 1 yaitu yang pengelolaan waktu, yaitu penjadwalan yang efisien. Yang kedua, faktor alam, solusinya pindah lokasi ke lapangan indoor. Yang ketiga, motivasi peserta, solusinya menggunakan pendekatan positif dan memberikan motivasi tambahan melalui pengakuan dan pujian.
Yang keempat, untuk manajemen tim, solusinya komunikasi terbuka dan segera menangani konflik. Yang kelima, evaluasi dan umpan balik. Solusinya itu untuk evaluasi dan umpan balik, memberikan umpan balik secara individu untuk setiap peserta. Yang keenam, adanya keterlibatan orang tua dan komunitas, yaitu mengadakan pertemuan dengan orang tua atau menjelaskan tujuan program, jadi seperti saat ini. Yang terakhir, terima kasih. Ya, apakah ada yang ditanyakan Bapak Ibu untuk program ini? Kalau tidak, mudah-mudahan nanti mau nanya boleh, silakan Bu Yuli. Ya. Teknisi apanya ini? Teknisnya kan nanti kita akan dilaksanakan hari Jumat. Jadi yang berperan itu kan semuanya siswa. Nanti saya yang akan pilih-pilih siswa setiap kelasnya yang berperan jadi wasit siapa aja. Yang jadi MC tadi kan ada yang mau seperti kelas 5 kan Adel. Tiba-tiba mau Pariki saya mau jadi MC-nya. Berarti Adel itu udah ada kemauan untuk jadi MC nanti selama pelaksanaan gitu. Pak Sarul mungkin nanti mimpin doa supaya berjalan dengan baik. Ya. Ya. Ya, Pak, ada lagi Bu Yuli? Kalau metode SEM bisa nggak diintegrasi sama pelajar? Bisa aja itu digunain. Itu berarti selain olahraga. SEM itu kan udah sport. Mungkin olahraga apa? Kalau dalam pembelajaran? Mungkin lomba ngerjain tugas kayak gitu. PLBJ boleh tuh. PLBJ kayak ada pembelajaran permainan juga kan, itu bisa. Iya. Yang penting perannya semua dilakukan oleh murid. Kita sebagai ini hanya mengawasi, jadi fasilitator. Ya, jadi gitu. Ya. Ya, Bu Nuni gimana? Boleh? Boleh. Siap ya. Nanti kita mulai habis pembiasaan aja ya. Sekitar jam 8 nanti anak-anak suruh sarapan dulu. Nanti jam 8 paling sekitar 2 jam dah sampai jam 10 sampai anak-anak pulang. Saya udah izin juga sama Bapak. Ya gak apa-apa. Gak apa-apa. Insya Allah aman. Ya. Saya bukannya gak mau ngelibatin kelas 1, 2, 3 ya, tapi karena mereka masih terlalu dasar jadi takut belum bisa memenuhi peran-perannya gitu. Makanya saya ngambilnya kelas tinggi gitu. Kelas 2 tetap agama ya, Pak ya? Kelas 2 tetap agama. Bu Ipeh juga sangat mendukung untuk hari Jumat agama. Ya, mungkin agama gitu. Ya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Kalau sudah, saya mengucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih.